Halo, selamat malam teman-teman Cakadola. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita bisa belajar kembali dengan teknik terbaru dari Cakadola tutorial. Ya, ini adalah terkait dengan aplikasi untuk database di mana kita akan mempelajari bagaimana cara membuat aplikasi yang di dalamnya terdapat foto ya, seperti ini teman-teman. Ya, ada fotonya di pojok ya. Kemudian ini adalah overview yang dari kami karena di sebelumnya kita sudah overview mengenai aplikasi database yang menggunakan eh, aplikasi untuk penjualan pulsa, tetapi di sana tidak menyertakan gambar ya teman-teman. Tetapi sekarang di sini kita akan ya belajar bagaimana caranya membuat aplikasi ya di mana aplikasi tersebut itu disertakan dengan gambar ya teman-teman. Ya, oke. Ini adalah contoh daripada database yang kita punya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, kita coba ini dulu apa istilahnya kita review dulu database-database yang sudah ada ini. Ya, kebetulan gambarnya tidak tidak ini ya, tidak ada dirubah, mungkin tidak terlalu banyak ya contohnya. Ya, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan dulu sedikit konsep daripada database ini. Yang pertama adalah sebelum kita mulai ke sini kita harus membuat sebuah eh, apa namanya? Sebuah eh, sheet yang membuka sebuah sheet dengan nama customer ya seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi sheet bernama customer, kemudian nanti kita akan simpan dengan format XLSB ya. Kan biasanya kalau untuk makro itu kita menggunakan format XLSM ya untuk makro atau menggunakan XLSB. Ya ini tergantung flexibility daripada database yang kita gunakan ya. Ya teman-teman bisa cari istilahnya keuntungan dan kerugian daripada menggunakan extension XLSB ya atau menggunakan XLSM ya. Ya intinya adalah poinnya adalah kedua-duanya adalah extension daripada Excel yang harus digunakan apabila kita mengoperasikan makro. Nah, oke, kemudian teman-teman di sini kalau melihat ada dua bagian, ya dua bagian yang dipisahkan di tengah-tengah di H seperti ini di kolom H, di mana di sebelah kiri kita sebut dengan database customer, oke, database customer mulai dari kolom A sampai dengan kolom G, ya. Jadi A, B, C, D, E, F, G. Ya, jadi kita hitung satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 kolom. Kemudian di sini juga. Nah, di sini adalah eh ini adalah sebenarnya konsep paling mendasar ya, di mana saya mempelajarinya adalah dari beberapa contoh juga yang ada dari beberapa tutorial atau dari internet dan juga dari pengalaman pribadi dalam mendesain database. Itu konsepnya adalah seperti ini yang paling mendasar ya. Jadi ada di sebelah kiri ada data utamanya, data induk. Kemudian kalau nanti data ini seandainya kita filter, ya kita filter maka datanya kita kopikan di sebelahnya. Jadi saya judulnya sudah saya pisahkan ya. Kemudian data ini akan difilter, ya data ini akan difilter di form eh, dengan merefer kepada di kolom H ini. Ya hanya di sini dicontohkan adalah hanya menggunakan satu filter saja. Karena contoh yang multi filter, Anda bisa tambahkan nantinya tambahkan di sini, kemudian tambahkan di kolom di bawahnya, ya misalkan H3 dengan dan H4 dan seterusnya ya. Jadi teman-teman bisa berkreasi sendiri. Oke, sampai di sini teman-teman bisa pahami ya. Jadi cuman membuka pertama adalah customer, apa istilahnya sheet bernama customer, kemudian di filenya disimpan dengan extension XLSB ya untuk menyimpan makro. Oke, sampai di sini sudah paham tadi. Data ini pertama akan menyimpan nomor, kemudian ID customer, misalkan di sini ya CST 004, misalkan nama customer PT apa, ABCD Acala Indonesia, misalkan atau Indonesia, kemudian tipe customernya misalkan adalah cadangan, utama, umum dan sebagainya. Itu ini kalau yang dia berupa teks seperti ini, Anda bisa ganti dengan apa apa saja ya di dalamnya, ya sesuaikan.
kemudian nomor telepon, alamat dan juga sumber foto. Nah, di sini sumber foto saya tambahkan ya, karena di sini kita akan memang akan melihat nantinya bahwa di dalamnya kita bisa memasukkan foto. Oke. Ya, sekali lagi kemudian kolom H ini nanti begitu kita filter misalkan PT Acala Autonesia, maka di sini PT Acala Autonesia akan yang ada di kolom kiri di database customer ini akan dikopikan yang sudah di-filter itu ke kanan. Data terfilter. Oke, sampai di sini cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi hanya dipisahkan oleh satu kolom. Kenapa dipisahkan satu kolom? Saya sengaja untuk memisahkan ya. Oh ini. Sebenarnya ini poinnya adalah di H ini ya. Mau di H nya ditaruh di G, di F, di E, atau di J, di K terserah ya. Tapi ini kita biar ya lebih cantik ya. Jadi nampak pemisahannya. Kemudian di sini adalah form menu yang akan kita buka di sini. Oke. Nah, kembali lagi ke sini teman-teman. Ya, database customer seperti ini. Oke, ini yang kiri adalah data induknya sampai di sini. Kemudian di tengah adalah nanti untuk memfilter. Kemudian di sini adalah data hasil terfilter ya. Di sini akan dipindahkan ke sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sama-sama 7 kolom ya. Oke, sekarang kita buka ya. Ya, di sini kita buka dulu. Oke. Nah, pertama kali dibuka, ya pertama kali saya di sini saya kasih judul ya. Teknik dasar database dengan foto ya. Artinya di sini kita akan menampilkan foto. Jadi eh, kemudian yang di sini untuk pembuatan pembuatan apa ya? Jam, kemudian di sini tanggal, tulisan berjalan, eh, kemudian di sini nama sheet itu sebenarnya ada di tutorial yang lain ya. Khususnya pada saat kita membahas tentang topik terkait dengan apa namanya itu kemarin penjualan pulsa ya sudah saya buatkan. Tetapi di sini kita akan buatkan sekali lagi. Nah, ini contohnya adalah database yang sudah ada fotonya ya. Nah, perbedaannya dengan yang sebelumnya adalah dia tidak ada foto ya. Oke, seperti ini misalkan. Nah, kita lihat. Jadi dengan mengklik di sini dia akan memunculkan foto-foto daripada masing-masing ini ya. Ya, kebetulan hanya sedikit yang ada fotonya. Kan ada 3. Oke, kita tadi. Nah, ini perbedaan seperti ini. Ya, kita bisa ganti nantinya fotonya ya. Kemudian setelah itu nanti begitu kita di sini apa kita klik ya. Klik itu nanti akan menampilkan ini ya, data aktif nomor berapa. Di sini lihat nomor 19, nomor 20 dan seterusnya. Total datanya bisa dihitung, kemudian nama sheetnya adalah sheet customer ya di sini ya. Dia akan membaca sheet aktif ya. Oke, coba kita sekarang kita menggunakan cari juga. Misalkan di sini kita cari tadi PT Acala Indonesia. Ya, dia akan muncul seperti ini ya. Nah, begitu kita double klik, ya dia akan muncul seperti ini. Di sini akan muncul di sebelah kanan ya. Atau ya kita misalkan eh, kita reset ya sehingga nanti formnya muncul seperti kita akan mencari ya mencari misalkan di sini apa tadi Acala ya. Nah dia akan muncul ya ya PT Acala ya. Jadi eh, Aceh yang ada Aceh-Acehnya misalkan Acala kan seperti ini dia akan muncul ya. Jadi di sini di kolom kanan ini hanya untuk memunculkan data yang terkait dengan nama customer ya. Oke, kemudian di sini ya kita misalkan saya rubah sedikit ya di sini untuk fungsi tombolnya Jakarta Pusat saja misalkan seperti itu ya. Oke, edit. Oke, ya. Oke, promnya data berhasil diperbaharui. Nah, ini dia sudah muncul ya Jakarta Pusat saja ya. Oke, sekarang saya hapus lagi. Apa saya ganti ke normal lagi, edit. Ya, akan muncul form seperti ini. Oke. Ya, dia akan di-refresh dan kembali ke data yang awal ya. Cukup oke ya, meyakinkan ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang ini kemudian kita bisa juga menggunakan preview seperti ini, print preview. Nah, ini teman-teman bisa lihat hasilnya. Jadi pada saat di print preview itu kadang-kadang ya kalau belum belum tahu tekniknya ya nanti malah ngeblank dia. Habis itu cuma muncul ini tapi akhirnya ngeblank ya, hang dia. Nggak muncul ini tombol di sininya ya. Tapi ini ada tekniknya semuanya teman-teman ya. Oke, kemudian ya untuk membuka kode ini juga sudah ada ininya ya. Sekarang kita akan mulai tahap demi tahap ya. Kita mulai dari mana ya istilahnya?
tombol ini dulu. Sebelumnya kita bikin ini dulu, tombol last, tombol first, tombol previous, kemudian next, in next, previous ya. Oke, kita buka satu-satu kodenya teman-teman. Siap-siap ya, perhatikan dengan baik. Ya, mudah-mudahan ini nanti bermanfaat buat kita semua. Oke, ya. Pertama kali kita di sini view code-nya ya, klik kanan di situ. Nanti di sini ada form customer. Ya, seperti ini ya. Jadi untuk pembuatan label dan tombol-tombol lainnya kita menggunakan di sini ya. Menggunakan toolbox ya, teman-teman bisa bisa drag ya. Di sini kalau menggunakan ini text box ya pakai ini. Kalau label pakai yang A. Kemudian apa istilahnya? Kalau ada misalkan ada image pakai ini. Kalau menggunakan list box ini seperti yang hitam di sini menggunakan list box. Kalau combo box nanti seperti ini ya. Combo box yang ada di bawahnya di kolom cari itu gunakan ini ya. Jadi saya tidak mengajarkan secara detail lagi. Nah, oke. Nah, sekarang di sini eh, kita sebut namanya ini adalah apa list box ini dengan nama daftar customer sebenarnya, daftar choose ya kita bikin ya. Nah, lebar-lebarnya di sini kita sudah buat ya. Ini ada 7 kolom. Tadi kan ada dari kolom A sampai kolom H ya tadi ya. Ya di sini ya. Kenapa ada 7 kolom? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Teman-teman ya, ada 7 ya, betul ya. 7 kolom ya. Oke, jadi di sini kita buat 7 ya, di mana kolom yang pertama yang nomornya kita hide ya, apa tidak ditampilkan sehingga di sini lebarnya cukup bikin 0 poin saja ya. Oke. Nah, sampai berikutnya kemudian kita bagaimana cara membuat di sini mencari nama customer. Oke, setiap kali kita tadi teman-teman sudah lihat bahwa ketika nanti dimasukkan ke sini dia nanti memfilter semua informasinya. Oke, atau kita mulai dari sini dulu ya. Yang pertama kali nanti kita akan klik adalah tampilkan semua data. Oke, dari sini dulu. Oke. Nah, di sini pada saat kita membuka database tersebut, kita ingin menampilkan semua data. Jadi di sini kita membuat subnya lagi ya. Sub, misalkan call tampil semua. Di sini kita cari tampil semua ada di mana. Di sini jadi kita membuat sub seperti ini ya. Jadi sub prosedur bernama tampil semua. Jadi caranya seperti ini saja ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Oke, saya nggak bisa zoom. Oke, cukup cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, nah, teman-teman bisa bisa print screen. Oke, jangan lupa pixelnya digedein dulu ya biar gambarnya jelas ya. Oke, ya, jadi di sini kodenya adalah di sini yang paling penting customer adalah ini tadi ya nama nama sheetnya sheet 6 ya sheet customer. Udah daftar customer adalah nama daripada list box yang tadi ya. Oke. Nah, kemudian A5 sampai G ini adalah tadi adalah A, B, C, D, E, F, G ya. Jadi kolomnya ya tadi ya. Nah, jadi caranya seperti ini ya. Sampai di sini cukup paham ya. Oke, tampil semua. Oke, kita tes ya. Ini, jadi kan tadi kosong nih. Ini di daftar customer ini adalah nama list boxnya dari daftar customer. Kemudian kita tampilkan semua. Nah, itu tadi cara memunculkannya, tampilkan semua. Oke, teman-teman ya. Oke, ya. Sekarang berikutnya kita buka. Nah, ini kode untuk membuka VBA code-nya sendiri. Nah, ini kode untuk membuka VBA code-nya seperti ini ya, teman-teman. Ya, teman-teman bisa print screen. Ya, bisa dilihat. Ingat ya yang oke, kita lanjutkan kembali. Tadi kita buka di sini ya untuk menunjukkan VB code-nya. Ya, oke. Nah, di sini kodenya cuma segini ya, teman-teman ya. Oke, tadi sudah disebutkan tadi. Eh, jadi teman-teman bisa langsung copy saja ini ya cara membuka VBA code ya. Jadi sudah dua kode yang teman-teman dapatkan ya. Kemudian berikutnya adalah kita membuat di sini ya kolom first ya. Ini go to first record ya. Nah, seperti ini saja ya, poin cuma di sini aja teman-teman. Ya, atau dari sini ya. Ya, cukup jelas ya teman-teman ya.
Ya, di sini adalah untuk go to first. Ya, teman-teman bisa bisa print screen yang di sini. Kemudian untuk lastnya, go lastnya cuman ini 3 baris. Ya, go last seperti 3 baris. Cukup jelas ya. Ingat daftar customer adalah sini tadi yang data tadi yang di tengah tadi ya. Oke. Kemudian untuk nextnya, nah ini seperti ini. Kodenya cuma di sini aja sebenarnya. Yang lain cuma aksesoris ya. Oke. Ya, cukup jelas ya teman-teman ya. Kemudian di sini previousnya. Ya, previousnya cuma segini. Oke, cukup jelas ya. Nah, sekarang tadi untuk menampilkan semua data di sini ada namanya di sini juga prosedur kita sebut dengan bersih ya. Nah, di sini adalah pembersihan. Ya, pembersihan ininya adalah pertama adalah gini ya. Kita membuat teks dari customer tadi di pojok kanan atas itu menjadi set fokus kembali. Kemudian ini kita ganti dengan VB null string ya. VB null string artinya sebenarnya sama dengan tanda petik 2 ya. Ya, ini sama dengan kurang lebih seperti itu ya. Di sini disingkat dengan VB null string. Jadi teman-teman bisa menggunakan beberapa metode ya untuk itu ya. Oke, sampai di sini cukup jelas ya. Nah, di sini semua ini ya, di sini teman-teman ya. Yang di sini maksud kami txt ID customer, txt nama customer dan seterusnya. Ya, yang 7 tadi itu kita buat menjadi eh tadi clear ya teman-teman ya. Ya, kita bersihkan ya tadi. Nah, tadi sampai di clear di bawah. Kita nah, di sini bersih ya sini definition. Nah, kita clearkan ya. Kemudian di sini untuk membuat file image menjadi kosong, kita load picture-nya kita bikin titik dua aja ya. Buat dia kosong ya, buat kosong pada kolom image foto ya. Oke, cukup jelas teman-teman ya. Oke, sampai di sini sudah paham, nanti tinggal dilatih saja. Kemudian berikutnya adalah mana sekarang nih ya, yang print ya, yang kode print salah satu. Nah, print ini kodenya juga cukup singkat ya. Ya, kalau sudah ada yang membuatkan itu sangat mudah, tapi kalau mencari kodenya sendiri itu akan pusing juga ya. Tapi teman-teman di sini sudah dapat semua teorinya, semua prakteknya langsung. Nah, ini ya cara membuat print ya. Oke. Di sini adalah active sheet ya. Active sheet adalah dalam hal ini adalah sheet 6 atau customer itu dia akan muncul ya nanti ya. Untuk ini. Oke. Cukup jelas teman-teman ya. Tadi kan kita coba tadi. Nah, ini tadi kita print preview tadi database customer itu dia muncul semua datanya ya. Nah, itu maksud kami. Oke, cukup jelas ya. Nah, sekarang kita menggunakan kalau bagaimana sekarang di sini kalau membuat double klik ya teman-teman. Ya, memunculkan data di sebelah kanan. Oke, sekarang kita ini lagi ya kita klik di sini, buat double klik. Membuat menu double klik ya, customer double klik. Di sini ya. Tadi di sini namanya adalah daftar customer. Kita bikin double klik. Nah, double kliknya kodenya di sini. Nah, ini juga tidak terlalu panjang ya teman-teman ya sebenarnya. Oke. Nah, ini kode kalau menggunakan double klik seperti ini ada ininya di dalamnya ya. Perbedaannya dengan kalau klik biasa, dia ditambahkan by file cancel as ms4 tts return boolean. Nah, ini sudah sebenarnya kode kode vakumnya kode pakemnya ya. Seperti ini. Oke. Ya, ini adalah untuk memasukkan nama customer ya di sini. Supplier ya. Customer ya. Customer. Nah, ke text box ya teman-teman ya. Oke, nah di sini kodenya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, mudah kan teman-teman ya. Jadi kita bikin ininya dulu, apa istilahnya variabelnya dulu, daftar sebagai long, kemudian WS sebagai worksheet, set WS, kita kemudian setting worksheetnya adalah di sheet customer ya. Ini sebenarnya standar, ini paling sering kita gunakan di awal-awal ya. Kemudian dengan daftar customer tadi, with me, daftar customer ini tadi, ya if data lebih kecil dari 2,
kodenya seperti ini ya. Jadi intinya adalah kita mau memanggil bahwa ID customer itu ada di list nomor satu, ya, di daftar nomor satu, di indeks nomor satu, ya. Karena tadi nomor yang pertama kita hilangkan, sebenarnya itu listnya 0, tapi kita tidak tampilkan. Jadi ini mulai dari satu ya, satu 2 3 4 5 6. Sebenarnya tadi kan ada 7 kolom ya. Cuma yang pertama tadi yang nomor kita hilangkan. Jadi harusnya txt ID atau mungkin nomor ya, NMR value tadi nomor ya, itu sama dengan list daftar, koma 0 harusnya ya. Ya. Kemudian ini ya, kalau misalkan tadi ya kita ada fotonya. Jadi untuk meload fotonya kodenya cuma seperti ini ya. Fotonya adalah image 1 ya. Ini image 1 load picture txt alamat file foto. Ya, load picture ini txt alamat foto adalah nama ini ya, nama field atau nama kolom daripada foto tadi. Ya. Nah, sampai di sini sudah aman ya. Nah, oke, saya ini lagi. Ya, teman-teman, saya blok dulu. Nah, ini teman-teman bisa copy atau print screen, nanti disalin lagi. Ya. Oke. Nah, kemudian sekarang menampilkan baris total ini ya yang di bawah tadi ya. Kan ada total data, kemudian ada nama sheetnya dan juga ada data yang keberapa gitu ya. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Itu total recordnya seperti ini aja. Ya, ring B5 ini adalah yang kedua setelah A, setelah nomor. Dia kalau nggak salah ada kode 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 apa, kode barang atau kode customer tadi ya. Yang contohnya adalah CWST ya, CWST 004 misalnya seperti itu ya. Nah, ini seperti ini caranya ya. Ya, tidak perlu saya jelaskan karena cukup simpel di sini ya. Dia cuma ini aja, ngikutin saja seperti ini ya, cukup jelas ya. Kemudian di sini akan muncul label jumlah data adalah CRB-1 ini kan, CRB1 ini kode active cell ya. Active cell row ya dikurangi satu ya karena ada headernya satu. Dikurangi satu ya. Oke. Label nama sheet adalah active sheet name. Ini kodenya, label sheet name. Ya. Oke, label sheet name. Kalau misalkan seperti ini, misalkan tiba-tiba error, maka didefinisikan di variabel saja sebagai teks ya, atau sebagai teks sehingga dia tidak terjadi error dan seterusnya. Next i, selesai ya. Saya tunjukkan lagi di sini. Agak sulit juga ya kadang-kadang menjelaskan kalau kita belum mencoba ya, atau belum bukan sebagai programmer yang sering latihan ya. Jadi agak sulit, tapi teman-teman akan bisa nanti ya. Seperti ini maksud kami ya. Ini ada tadi nama sheetnya adalah sheet customer ini ya di sebelah bawah sini. Kemudian di sini ada total datanya ada 137 dan di sini adalah data yang kita klik adalah sekarang adalah data yang ke 10 misalkan. Ini ke 9, ini ke 17 dan seterusnya. Sampai di sini paham ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita menggunakan sekarang mencari tombol cari. Nah, ini sekarang di sini ya. Nah, combo box cari ya. Nanti combo box cari kita mencari source-nya dulu ya, combo box cari ya. Kita cari dulu add combo box cari. Nah, di sini. Nah, di sini adalah bagaimana caranya mendapatkan sumber data daripada combo box tersebut di mana tidak ada duplikasi ya. Di sini saya pikir ya ini teman-teman juga perlu perhatikan dengan baik ya ini. Ini biasanya kadang-kadang di data itu kan ininya berulang ya. Istilahnya ada data yang berulang, misalkan namanya si A ada berkali-kali muncul ya. A misalkan, atau si B dan seterusnya. Tapi di sini untuk merupakan sebagai raw source daripada eh, apa namanya combo box itu kita akan buat dia menjadi tidak terduplikat ya. Jadi di sini caranya seperti ini. Ya, definisikan variabelnya dulu ya di sini. Ya apa? Definisikan variabel. Ya, oke, variabel. Ini misalkan ini sama kurang lebih dengan di atas ya. Kemudian kita pilih worksheet customer. Nah, kemudian di sini ringnya ya kita bikin aja se ini ya, sepanjang yang kita ini ya dari C5 misalkan ya sampai C1000 misalkan ya di sini ya. Kodenya sebentar kita lihat dulu di customer ya. Sini C5 ya saat ini kan udah
Ini C kolom 1, 2, 3, 4, 5. Jadi mulai dari baris ke 5 ya. Ya itu maksudnya di sini ya. Ya, kita mulai dari baris kelima ya sampai dengan C1000 ya. Jadi cukup banyak. Hanya untuk membuat list daftar list saja kita asumsikan bahwa 1000 data sudah cukup mewakili ya. Kalau misalkan belum ada juga ya teman-teman bisa ketik sendiri. Oke. Kemudian sini adalah cara men-skip duplikatnya ya. Ya ini kan kalau dia hanya menggunakan tidak di skip duplikatnya, dia bisa double ya. A bisa muncul misalkan PTA bisa muncul berkali-kali sesuai dengan data yang ada. Tapi di sini kita akan skip duplicate seperti ini. Ya caranya seperti ini ya, skip duplicate ya. Nah, kemudian combo box cari add item C value ya. Nah, jadi tambahkan ini C value-nya tadi ya. Nah, C Excel ring ya. Oke. Ya, sampai di sini sudah dapat teman-teman ya. Nah, oke. Ya, jadi nanti kalau teman-teman ada kesulitan bisa konsultasi ke kami, jangan lupa ya 0812 7740 3909. Ya, mudah-mudahan kami bisa bantu. Oke, apalagi ya. Kemudian nah sekarang ini begitu nanti on change, ya apa yang terjadi? Nah, kalau ketika dia on change, ya ini pertama adalah call tampil semua. Ini sudah ada tadi ya. Kita definisikan tampil semua seperti ini, ya. Dan ada bersih tadi ya. Nah, sudah kita jelaskan. Ini tinggal sini on change sekarang seperti ini. Pertama, kemudian habis itu kita bersihkan lagi semuanya. Atau tadi kita menggunakan apa tadi? Adalah yang string ini ya. String bisa menggunakan string tadi untuk membuat nilainya 0. Kemudian eh, kita ini ya, kalau misalkan tadi dia tidak dia misalkan ada datanya, maka akan ini seperti ini. Kita akan tampilkan seperti ini. Ya, teman-teman ya, cukup jelas ya. Nah, seperti ini aja, teman-teman bisa bisa copy. Nah, tadi sini adalah pertama seperti biasa kita mendapatkan variabelnya dulu, kemudian di sini kita tentukan ininya, istilahnya iRow adalah row yang akan kita tuju yang paling akhir ya. Oke, ini adalah row terakhir. Kemudian kita di sini men-set ringnya ya A4 sampai G. Ya tadi kan A, B, C, D, E, F, G. Jadi 7 kolom ya. 7 kolom. Kemudian di sinilah H1, H2 yang paling tengah tadi. Ya di sini yang paling tengah ini ya H1, H2, H1, H2. Ya cukup jelas teman-teman ya. H1, H2. Kemudian di sini eh, ini adalah kita mengkopikan sekarang ya. Mengkopikan ini ke kolom I. Tadi ya, setelah difilter dikopikan ke mulai dari kolom I ke sini ya. Ya kalau misalkan dia datanya misalkan Acala, misalkan tadi dicari adalah Autonesia ada dua, dia akan dikopikan ke sini. Ya itu di konsepnya. Ini sudah jelas ya. Di sebelah kiri database customer, kemudian tengahnya adalah cara memfilter, kemudian di sini adalah hasil filterannya. Kemudian setelah itu kita tampilkan dia sebagai nanti uh, raw source-nya daripada daftar customer di ini tadi kan. Dia kan kopikan ke I4 ini kan headernya sampai O4. Nah, ini adalah datanya di sini. I sama-sama 7 ya. I J K L M N O. Ya, jadi dia 7. Jadi semua data akan menjadi sumber ininya ya. Sumbernya ada di sini ya. Datanya ada di ini. I tadi J K L M N O. Ya, paham teman-teman ya? Nah, itu sini sama-sama 7, di sini 7, sini 7. Kalau misalkan ada yang hilang, misalkan di sini kita lupa, misalkan kodenya kita sampai N aja, maka nanti ada yang terpenggal ya di sini atau ada datanya akan hilang satu ya. Oke, sampai di sini cukup jelas ya teman-teman. Ya, oke. Begitu nanti ini kita coba lagi. Ya, on change. Ya, tampilkan semua. Udah kita cari, misalkan PT di sini Acala Autonesia. Nah, akan muncul seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita ini lagi. Sekarang bagaimana kalau di sini tadi kita pencarian di sini tambahkan lagi. Nah, di sini. Tadi text customer change kayaknya sudah tadi. Sudah ya tadi kita cari. Nah, kurang lebih hampir sama dengan cara tadi ya. Cuma di sini adalah kodenya ya ingat ya di sini perbedaannya adalah kita bikin ada tanda bintang ya, bintang text customer dan ini. Mana tahu nanti ada yang pakai ke spasi, ketekan dan sebagainya dia bisa membuat adanya tanda bintang apapun karakter yang berada di depan teks cari customer dan di belakangnya mengikuti itu dianggap apa ya terbaca ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Sama dengan cara di sini tadi sebenarnya konsepnya ya. Ini dengan ini sama ya. Kemudian
menambahkan foto. Ini namanya adalah image 1. Kita menambahkan foto, kodenya adalah seperti ini ya. Nah, ini agak panjang teman-teman ya. Oke, masih ada kode di sini. Oke, ini seperti ini ya. Ini ya. Ini saya tambahkan. Cara menambahkan foto ya. Menambahkan foto ya. Menambahkan foto di sini ya, saya tambahkan save. Kemudian di sini ya agak panjang sih teman-teman. Nah, ini ya seperti ini. Oke, saya scroll pelan-pelan ya biar teman-teman paham ya. Oke, dari sini ya karena agak panjang ya karena berbagai macam file yang akan kita filter di situ ya. Oke, sampai zip tadi ya. Zip bintang sampai zip bintang. Sekali saya scroll dulu. Nah, ini kurang lebih sampai zip tadi. Nah, seperti ini. Tambahannya ada di sini. Ya, cukup panjang ya. Jadi teman-teman sekali lagi dari sampai zip tadi ya, bisa di print screen lagi. Oke, sudah ready ya. Ya, oke. Nah, jadi di sini nanti kemudian kita load ya. Mi image 1 tadi picture, load picture sama dengan string file name. String file name ngambil dari sini. Oke, kita buktikan ya contohnya ya. Oke. Oke, tampilkan semua. Nah, di sini misalkan ya. Nah, di sini tadi fotonya. Nah, ini bisa teman-teman bisa ambil dari sini ya. Dari folder ini. Ya, misalkan nama filenya terserah ya. Di sini sudah ada tadi didefinisikan banyak sekali. Ya, tinggal buka open dan dimasukkan ada ke sini ya. Oke, cukup jelas teman-teman ya. Jadi sudah terbukti bisa terbuka foldernya dan bisa dimasukkan ya. Biar tidak lama. Oke, Oke, ada lagi ya kira-kira dari teman-teman sampai di sini ya. Ya, kemudian oke menghapus ini ya sekarang menghapus data ya. Menghapus data saya tambahkan lagi ya sekarang bagaimana cara menghapus data kita ya. Menghapus data. Oke ya teman-teman ya. Menghapus data sini kodenya adalah seperti ini. Nah, nih. Oke, bisa di print screen sekali lagi. Nah, ini. Menghapus data eh, seperti ini aja kode-kodenya. Nah, poinnya cuma di sini sebenarnya, teman-teman. Yang lain cuma penghias saja sebenarnya. Oke, di sini ya. Mulai dari sini sebenarnya ya. Ya. Ini adalah mencari data dari kolom 1 sampai 7, kemudian kita hapus ya data tersebut ya. Oke ya. Nah, di sini. Ya mungkin ada cara yang lain tapi ini adalah cara yang terbaru yang kami punya. Oke, cukup jelas ya. Nah, kemudian menyimpan ya. Menyimpan data ke sheet ya ini. Ini kodenya seperti ini ya. Nah, oke, menyimpan file. Oke, cukup jelas teman-teman. Oke, cukup jelas. Ya, saya scroll ke bawah, kemudian seperti ini. Sampai di sini. Ya, kadang-kadang kita apa istilahnya hanya bermain cuma di sebelah sini aja ya, customer, kemudian di sini kolomnya kolom berapa gitu ya, kemudian di sini customer, kemudian di sini kolom berapa. Yang ini kita ngikut saja ya istilahnya kode-kodenya biar tidak bingung. Kemudian kita set fokus, selesai. Ya. Jadi tidak semua kadang-kadang kita harus pahami. Kalau mau belajar yang lebih lebih ini lagi silakan. Ya, tapi ini contoh-contohnya juga salah satu saja. Mungkin ada banyak versi. Tapi seperti inilah yang kita bisa ya. Oke, ya sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Oke, oke. Nah di sini kalau kalau dia klik juga hampir sama dengan double klik ya. Cuman bedanya kalau 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 diklik ini dia dia menunjukkan ininya tadi ya. Kalau klik tadi sudah ya, udah ada nomornya di sini ya. Ya dia udah di sini. Kalau ada double klik sudah. Membuat tulisan berjalan juga sudah. Ya demikian teman-teman dari kami untuk tutorial ini sekiranya sudah sangat membantu. Ya tulisan copyright kayaknya teman-teman sudah paham juga ya bagaimana cara membuat tulisan copyright.
Nah, silahkan teman-teman coba untuk membuat database ini. Kalau ada keluhan atau kendala bisa mungkin menghubungi kami. Ya kami mungkin tidak eh, sepenuhnya bisa ya, tetapi kami akan coba untuk istilahnya apa istilahnya berusaha untuk membantu teman-teman ya sehingga teman-teman bisa lebih lebih mahir lagi nantinya. Ya, jangan lupa teman-teman selalu like, subscribe, share dan juga komen sehingga semua teman-teman programmer atau pemula seperti saya ini mendapatkan manfaat dan juga selalu mendapatkan informasi terkini terkait dengan keinginan daripada teman-teman untuk belajar lebih dalam lagi tentang teknik database ini. Oke ya teman-teman, gitu aja dari kami. Selamat belajar, selamat mencoba. Semoga sukses teman-teman semuanya. Selamat belajar sekali lagi dan jangan lupa berikan komentar, like dan subscribe.